Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah, anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Dialah yang dimaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi itulah aku datang untuk membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberikan kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat Roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberikan kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya Injil yang tidak menuliskan mengenai Yohanes membaptis Tuhan Yesus secara langsung, yaitu Yohanes membaptis Tuhan Yesus, hanya Injil Yohanes ini. Tetapi isinya adalah bahwa Yohanes memang membaptis Tuhan Yesus, itu isinya diisi dengan kesaksian tentang Yohanes mengenai bahwa dia pernah membaptis Tuhan. Jadi Injil Yohanes satu-satunya Injil yang menuliskan kesaksian itu. Tetapi kalau peristiwanya itu ditulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas, ditulis Yohanes membaptis. Lalu ada percakapan dengan Tuhan Yesus saat pembaptisan. Tetapi Injil Yohanes tidak ada kisah tentang pembaptisan Tuhan, tapi kesaksian tentang dari Yohanes tentang Tuhan Yesus yang dibaptis ada. Jadi ini kekasannya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena baptisan Tuhan itu memang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes memang ada, tetapi cara atau pesannya itu berbeda-beda. Nah, sekarang Yohanes mau untuk men-sharingkan bahwa Tuhan Yesus ini juga nantinya akan membaptis, namun bukan dengan air, tapi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena dia lebih besar dibanding dengan Yohanes. Sosok Yohanes ini tidak mau membesarkan dirinya dengan seolah-olah dengan dia membaptis Tuhan Yesus, maka dia lebih punya kuasa dibanding dengan Tuhan Yesus. Tetapi kesaksiannya ini mau menjelaskan bahwa dia memang membaptis Tuhan, tetapi sosok yang dibaptis ini lebih besar kuasanya dibanding dengan dirinya. Karena dia membaptis dengan air, tetapi Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, dengan Roh. Dan di sana mau diungkapkan itu. Lalu kesaksian yang kedua yang diungkapkan bahwa dia tidak hanya sekedar orang besar, namun yang mau diungkapkan adalah dia atau yang dibaptis itu atau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah berarti mempunyai kekuasaan seperti Allah sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus itu mau untuk dibaptis? Ibu, bapak, saudara kasih, mau diungkapkan bahwa dia sang firman yang menjadi manusia tidak hanya sekedar mau tampak menjadi manusia, tapi betul-betul mau menjadi manusia, merasakan menjadi manusia yang utuh. Maka dia pun itu mau dibaptis sebagai orang yang sungguh-sungguh mau
mau untuk menjadi pelaksana dari semua keputusan-keputusan Tuhan secara paripurna, keputusan-keputusan Allah secara paripurna, keputusan Bapa secara paripurna. Di sana mau diungkapkan bahwa setiap manusia itu harus meratakan jalan, meluruskan jalan supaya Sang Firman bisa sampai dalam setiap hati. Nah, Tuhan mau untuk dibaptis supaya Dia sebagai Sang Firman itu sekaligus bisa memasuki setiap hati, setiap orang, dan Dia menjadi manusia utuh. Jadi tidak hanya separuh-separuh, oh ya saya jadi manusia, enggak, kalau gitu saya dibebaskan dari semuanya. Tidak. Karena nantinya pun Dia keutuhan sebagai manusia ditampakkan. Dia yang mau untuk menderita, mau untuk mati, bahkan mati, tidak mati secara misalnya biasa, normal, namun mati karena dibunuh. Ini misalnya itu kesengsaraan manusia atau situasi di mana manusia-manusia yang lain yang mau dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi Dia keutuhan sebagai manusia itu mau untuk dirasakan. Lalu Dia juga mau solider dengan keterbatasan manusia. Dia yang diutus itu, Dia yang adalah Allah itu. Lalu juga yang mau diungkapkan, Dia sebagai anak Allah, Dia mau solider itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang istilahnya itu menangkap pesan Allah. Yohanes mengatakan bahwa saya melihat Roh Tuhan ada padanya dan berupa burung dan tinggal di atasnya. Di situ tampak pesan dari Allah kepadanya ditangkap dan dia melihat. Berarti kehadiran dari anak Allah ini hanya mampu untuk ditangkap oleh orang yang sungguh-sungguh misalnya itu sechannel dengan Allah. Jadi Dia sungguh-sungguh mau untuk, atau Yohanes ini mau memberikan pesan kepada kita supaya kita itu mau untuk menangkap kehadiran Allah itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Jadi kita harus mengakrabi firman Tuhan supaya kita bisa menangkap kehadiran Tuhan itu. Jadi orang yang tidak menangkap kehadiran Tuhan pasti akan menolak Tuhan. Orang yang tidak menangkap rencana atau hidup sesuai dengan rencana Tuhan tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan Yesus dalam pribadi, dalam kehadiran Sang Firman atau kehadiran Allah dalam pribadi Tuhan Yesus itu. Jadi Yohanes mau mengungkapkan itu, maka kita diharapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengakrabi firman Tuhan supaya kita mampu untuk menangkap kehadiran Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan peristiwa kehidupan kita, peristiwa kehidupan yang sehari-hari, tidak misalnya itu menunggu hanya kehadiran Tuhan dalam kemegahan, dalam kemewahan, dalam segala mujizatnya yang besar-besar. Namun dalam peristiwa kehidupan kita sehari-hari, kita akan mampu menangkap kehadiran Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menangkap penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengakrabi Tuhan yang hadir. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, sedikasih, maka marilah kita dalam kehidupan sehari-hari kita mencoba untuk mengakrabi Tuhan yang selalu mau hadir, menunggu kita untuk hadir di hadapan-Nya. Selamat merenung.